Panasnya isu pejabat negara berbisnis PCR di atas penderitaan rakyat. Itu bukan salah Luhut bin Sarpanjaitan atau Erick Thohir. Lalu salah siapa? Salah Jokowi kah? Atau siapa yang harus disalahkan? Ditulis oleh Asy'ari Usman. Apa-apa Luhut, sedikit-sedikit Luhut. Jabatannya bertimbun-timbun. Hampir tidak ada bidang yang tak mengikutkan Luhut bin Sarpanjaitan. Investasi Luhut, infrastruktur juga Luhut, ibu kota baru Luhut, kereta cepat Jakarta-Bandung Luhut juga, penanganan COVID-19 dia lagi Luhut bin Sarpanjaitan, sampai ke urusan tes PCR-nya sekalian. Sekarang ini para pendukung Jokowi banyak yang jengkel, marah-marah melihat kondisi negara dan rakyat. Saking jengkelnya, Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel, mengatakan di salah satu talkshow bahwa para pejabat yang terlibat bisnis PCR harus dihukum mati. Immanuel merujuk ke skandal penyediaan tes PCR oleh konsorsium sejumlah perusahaan yang tergabung dalam PT Genomic Solidaritas Indonesia atau GSI. Namanya memang sosialis sekali, seolah ingin membantu rakyat dalam urusan tes PCR itu. Tetapi setelah sejumlah media mainstream melakukan investigasi, ternyata GSI mengumpulkan laba yang sangat besar dari bisnis di tengah bencana itu. Ratusan miliar, mungkin triliunan. Luhut mengatakan dia tidak mengambil untung dari kegiatan GSI. Dia mengatakan GSI hadir untuk membantu. Selain Luhut bin Sarpanjaitan, yang juga terindikasi berbisnis PCR adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Ada perusahaan besar Adaru milik Geribaldi Thohir atau Boy Thohir di GSI. Ada pula Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid dan banyak lagi lainnya. Nah, ini salah siapa? Apakah itu salah Luhut bin Sarpanjaitan atau Erick Thohir? Bukan. Itu bukan salah Luhut dan Erick. Itu salah kalian yang memilih Jokowi menjadi presiden. Itu kesalahan kalian yang berjuang mati-matian mendudukkan Jokowi di istana. Kalian sebetulnya sudah tahu bahwa Jokowi tidak akan bisa memimpin pemerintahan. Dia malah dipimpin oleh kelompok oligarki bisnis yang bersekongkol dengan oligarki politik, khususnya dengan simpul-simpul kekuasaan. Jokowi bukan bertugas untuk rakyat. Dia ditugaskan oleh dua kelompok oligarki yang sangat berkuasa itu. Jadi, tak mengherankan kalau roda pemerintahan berjalan amburadul selama kepresidenan Jokowi 7 tahun ini. Tak mengherankan pula kalau dia sangat bergantung pada Luhut bin Sarpanjaitan, sehingga kekuasaan pemerintahan menumpuk di tangan Menko semua urusan itu. Ketika sekarang terbongkar keikutsertaan Luhut dan Erick dalam bisnis tes PCR, tidak perlu kaget. Kedua menteri ini adalah pengusaha. Prinsip utama pengusaha adalah mencari peluang dimanapun itu dan dengan menggunakan apapun juga. Luhut, Erick, dan para pengusaha lainnya melihat di tengah wabah corona ada peluang bisnis. Mereka tangkap peluang itu. Kebetulan keduanya punya kekuasaan dan modal. Muncullah ide GSI. Mereka bisa atur sendiri apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara menunaikan keinginan itu. Banyak yang berkomentar Luhut dan Erick Thohir melanggar etika alias moralitas, juga melanggar pantangan, benturan kepentingan. Intinya, menjadi pejabat tinggi tidak boleh berbisnis, apalagi berbisnis di tengah penderitaan rakyat. Sangat tak beretika, tak bermoral. Tetapi, apakah Anda masih berharap para pengusaha di Indonesia ini memiliki etika dan moral? Apakah Anda mengimpikan para pengusaha yang sekaligus menjadi penguasa masih sempat memikirkan etika dan moralitas?
Jadi, itu semua bukan salah Luhut Panjaitan, bukan pula salah Erick Thohir. Isu pejabat berbisnis PCR makin memanas dan semuanya terbongkar. Luhut pun jadi sorotan. Bahkan hingga ada yang mengatakan, saya pun tak percaya Luhut itu bersih, jauh dari korupsi. Pojok1.id Jakarta. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Prodem Iwan Sumul menyebut tak percaya Luhut Binsar Panjaitan merupakan orang yang bersih dan tidak korupsi. Tulisan dari Agustinus Edi Kristianto berjudul Para Penikmat Cuan PCR yang dimuat Tempo telah meresahkan masyarakat. Pasalnya, tulisan itu berisi dugaan para pemangku kebijakan turut serta dalam berbisnis tes PCR. Bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumul, keresahan itu merupakan hal yang wajar. Sebab ketika pemegang kebijakan ikut dalam bisnis yang kebijakannya dia tentukan, maka rakyat akan dirugikan. Ini bahayanya kalau leader jadi dealer, ujarnya kepada kantor berita politik Ermul Rabu 3 November. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang perusahaannya diduga terlibat dalam bisnis PCR. Menurutnya, hal ini membuka spekulasi bahwa Luhut sebagai pengambil kebijakan diduga mengambil untung atas kebijakan yang diambil. Apalagi, kata Iwan Sumul, masyarakat Indonesia masih terngiang film dokumenter berjudul Sexy Killers yang turut menyinggung nama Luhut dalam kaitan bisnis batu bara di tanah air. Iwan Sumul pun berandai-andai. Dia yakin jika penegak hukum berani masuk dalam ranah ini, maka kasus bisa menjadi lebih terang benderang. Andai saja KPK, Polri atau Kejaksaan berani sidik dugaan korupsi dan keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan dalam berbagai proyek, pasti dia kena. Ya enggak sih, ujar Iwan Sumul. Apakah netizen percaya Luhut Binsar Panjaitan orangnya bersih dan tak korupsi? Saya pun tak percaya Luhut Binsar Panjaitan bersih dan tak korupsi, kata Iwan Sumul. Bisnis PCR Luhut itu diketahui dijalankan oleh PT Genomik Solidaritas Indonesia atau PT GSI. Di PT GSI, Luhut disebut memiliki saham secara tak langsung melalui 2 perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi. PT GSI merupakan perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah Indonesia dihantam pandemi COVID-19 awal 2020. Dilansir dari Kompas.com, PT GSI merupakan pemain besar dalam bisnis menyediakan tes PCR dan swab antigen. Bahkan PT GSI bisa melakukan tes PCR hingga 5.000 tes per hari. Diketahui, PT GSI memiliki laboratorium yang terbilang sangat modern. Laboratorium milik PT GSI dirancang untuk dapat memberikan pelayanan tes PCR yang tidak hanya berskala masif, tetapi juga memberikan hasil tes yang lebih cepat. PT GSI membuka jasa layanan PCR dan antigen di lokasi laboratoriumnya yang terletak di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Selain itu, perusahaan tersebut juga menawarkan layanan datang ke rumah atau kantor untuk perusahaan maupun konsumen perorangan. Hasil tes PCR yang dilakukan melalui PT GSI bahkan bisa keluar lebih cepat, yaitu di hari yang sama atau kurang dari 24 jam. Bukan hanya itu, PT GSI juga bisa menerbitkan hasil tes PCR dalam waktu 12 jam.